What's up everyone? Apaan sih? Bismillahirrahmanirrahim. Makan bubur sumsum dicampur es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat malam. Ya kan siapa tahu yang nontonnya pas bangun tidur. Ya, sekarang malam soalnya nih. Oke, kita syutingnya malam, tapi gue ucapkan selamat pagi, siang dan sore buat kalian yang mungkin nontonnya baru bangun tidur, atau lagi makan siang, atau lagi sore abis pulang kerja. Bisa jadi. Dan selamat malam buat kalian yang juga nonton di malam hari. Jadi ini adalah konten pertama gua sama abang gua. Kenalin BTW nama gua Farel dan ini abang gua Maidi. Jadi kita akan membahas sesuatu yang penting gak sih? Gak tau lah pokoknya. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya kita yang penting menyampaikan aja kan. Oke, jadi kita ini lagi tertarik banget sama sesuatu yang berbau konspirasi nih, Dan guys. misteri. Dan misteri. Jadi kita mau membahas apa? Pertama kita akan membahas tentang Dajjal. Dajjal. Ya pasti semua orang udah pada tahu siapa Dajjal. Kan? Iyalah. Iya dong. Dajjal itu ya apa Dajjal nih? Menurut lu sendiri belajar lu kayak gimana sih? Menurut gue ya, Dajjal itu kan banyak konspirasi Dajjal itu seperti apa. Tapi yang paling gue percaya adalah jelas Dajjal tuh manusia biasa. Manusia biasa. Cuman dia tuh ya punya kekuatan super. Sihir lah ya. Sihir. Dan mungkin termasuk umur panjang gak sih? Karena ada cerita kan, sahabat Nabi yang ketemu sama Dajjal. Dan nanti kan, berarti kalau dihitung dari saat itu, berarti Dajjal tuh udah dari lama banget dong. Bisa jadi. Ya kan? Jadi yang gue percaya adalah Dajjal itu adalah manusia biasa tapi punya power, super power. Dan dari namanya Dajjal itu kalau secara bahasa itu diartikan sebagai sesuatu yang menutupi sesuatu yang lain. Maksudnya apa tuh? Kalau makna lainnya disebutkan kalau Dajjal itu artinya mencampur adukan gitu. Makanya nama Dajjal itu seiring dengan makna dia itu mencampur adukan hak dengan yang batil. Makanya banyak orang-orang yang tertipu karena Dajjal menyerukan suatu kebenaran yang mana kebenaran itu sebenarnya bukan kebenaran. Berarti banyak yang tertipu ya. Betul. Seperti pasiennya Gus Samsudin ya. Nih, contohnya di sini ada fakta, ya. Berusaha diputar balikan, tapi sayangnya tetap fakta. Sorry karena kita lagi bahas Gus Samsudin juga tadi, ya. Jadi kepikiran juga ya. Nah, terus gimana lagi menurut lu Dajjal apa lagi nih? Selain dia adalah penyihir, terus ya penipu, gimana menurut lu Dajjal? Yang pasti Dajjal itu ada beberapa pendapat ya tentang kemunculannya. Oke. Kita gimana kalau kita bahas aja di mana Dajjal bakal muncul? Boleh. Karena itu jadi pembahasan yang sampai sekarang pun masih kayaknya misteri banget kan. Kita nggak tahu Dajjal tuh muncul ada di mana, ya kan? Oke. Oke, berarti guys kita akan membahas di mana Dajjal muncul. Oke guys, yang pertama Dajjal tuh katanya muncul di pulau yang bernama Pulau Socotra. Jadi ada sebuah pulau yang nama Socotra, itu pulau yang diyakini sebagai tempat persembunyian si Dajjal ini. Gitu. Dan Socotra itu emang tempat yang penuh misteri. Bahkan pulau ini tuh banyak yang bilang pulau ini tuh sebutannya ya, The Lost World, artinya dunia yang hilang. Ada juga yang bilang ini pulau alien. Saking bener-bener tempatnya tuh kayak di Mars gitulah pokoknya. Jadi tanahnya ya kan, tanahnya terus lingkungan itu bener-bener asing banget. Itu saking banyak orang yang bilang itu ada The Lost World. Nah, Socotra ini pulau yang terletak di timur tanduk Afrika. Dan ini pulau yang jarang banget disinggahin sama orang-orang dari luar pulau. Dan banyak juga keanehan-keanehan yang terjadi di pulau ini. Nah, pada 2016 itu banyak yang memberitakan kejadian aneh di Pulau Socotra. Jadi katanya Pulau Socotra ini pernah apa sih? Goib gitu lah, gak kelihatan sama mata. Itu 2016 banyak yang menceritakan hal itu. Nah, selain dianggap sebagai tempat persembunyian sang juru selamat palsu. Nah, ini sebenarnya informasi juga ya. Jadi katanya kalau dalam Islam kita kan kenalnya Dajjal. Nah, kalau dalam Kristen itu menurut Google sih emang bener sih Antichrist atau Antikristus. Kalau di Yahudi itu Mesias. Makanya ada filmnya di Netflix Mesias itu kan jadi kontroversi. Betul. Dan di Hindu tuh ada pokoknya di Hindu atau di Buddha, Hindu kayaknya. Pokoknya ada aja sebutan untuk Dajjal ini, guys. Nah,
Pulau Socotra ini kan tadi disebut selain The Lost World sebagai pulau alien. Itu kenapa disebut pulau alien? Karena di sana tuh banyak hewan-hewan yang ya bisa dibilang eksotis. Karena kita gak ketemuin gitu. Di Indonesia gak ada. Karena eksotis dan dia juga punya tumbuhan-tumbuhan yang bisa dibilang tidak lazim gitu. Dan menurut data disebutkan bahwa ada 900 lah, kurang lebih 900 hewan endemik yang hidup di pulau ini. 900 ya? 900. Kalau kita ada berapa nih? Ya katakanlah kita yang paling terkenal ya. Kita punya komodo. Itu satu. Ini 900. Gila gak tuh? Kayaknya mungkin ilmuwan pun gak semua ilmuwan ini udah mendata makhluk-makhluk ini. Dan ada juga tumbuhan yang aneh. Tumbuhan itu disebutnya tuh kalau gak salah ya, pohon darah naga. Kayaknya di Indonesia pernah ada tuh. Jadi pohonnya tuh kalau dibesat itu kan keluar apa sih? Getah. Nah, getah itu warna itu merah kayak darah. Terus ada juga burung elang yang langka sama laba-laba yang berwarna biru. Oke, sorry, interupsi dikit. Jadi ada laba-laba warnanya tuh warna biru. Jadi ini sesuai sama kostumnya Spider-Man. Warna biru merah. Nah, jangan-jangan nih kalau misalkan kita digigit sama laba-laba itu jadi Peter Parker, guys. Nah, apa kabar dengan pulau ini sekarang? Jadi dugaan menyeramkan tentang Pulau Socotra ini sebenarnya gak benar. Karena menurut data itu ada 60.000 jiwa yang tinggal di pulau ini. Jadi terbantahkanlah bahwa pulau ini serem. Gitu. Ternyata ada penduduknya. Ada penduduknya. Jadi yang dikiranya kayak alien, nggak ada penduduknya, nggak ada orang, ternyata ada penduduknya. Oke, yang kedua, ada yang menyebutkan kalau Dajjal itu akan datang di sebuah pulau di Laut Syam atau Laut Arab. Di sini ada keterangan dari Tamim Ad-Dari. Hadis berarti ya? Ya Tamim Ad-Dari ini sahabatnya Rasul, sahabat Rasul. Beliau dari kalangan Nasrani sebelumnya, kemudian masuk Islam. Mualaf ya? Ya, diceritakan bahwa Tamim Ad-Dari itu pernah berlayar, pernah melakukan perjalanan bersama 30 orang dari kabilah Juzam dan Lakham. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan, mengarungi lautan, juga perjalanan panjang, nah mereka terdampar di satu tempat, ya di daerah Laut Syam itu, di Laut Arab. Lalu mereka bertemu dengan seorang laki-laki atau sesosok manusia, entah manusia atau apa gitu ya. Pokoknya dia itu terlihat menyeramkan seperti itulah, dengan kulitnya yang hitam, rambutnya yang lebat, juga mungkin dia bisa ngomong tenan. Tenan. Kenal lagi kan. Kita ketemu ITE gak sih? Enggak ya? Aman. Dan orang itu menyebut dirinya sebagai Al-Jassasah. Jassasah. Ya. Nah, Tamim Ad-Dari dengan rombongannya itu kemudian diajak oleh sesosok orang itu ke sebuah biara. Nah, di dalam biara itu ada lagi sesosok orang lain. Cuman mungkin karena tempatnya yang gelap, nggak terlalu terlihat. Yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari ini, orangnya itu dia bertubuh tegap, besar, dan tangannya itu dibelenggu ke tengkuknya. Kemudian di antara kedua lutut dan mata kakinya itu dirantai dengan menggunakan besi. Beribet itu kenapa sih? Habis korupsi ditangkap KPK. Gak tahu deh. Yang jelas dari kesaksian Tamim Ad-Dari ini banyak yang berspekulasi gitu ya, bahwa di tempat itu tersembunyinya Dajjal. Seperti itu. Jadi tempat pertama adalah Socotra, terus teori kedua adalah apa tadi? Laut Syam ya? Iya. Di Laut Syam. Terus yang terakhir apa nih? Yang ketiga ada lagi di Khurasan. Khurasan. Khurasan Tuh ada di Khurasan itu ada di, pokoknya dia tuh daerahnya meliputi Persia, Afghanistan, dan Turkistan. Kalau dari segi maknanya,
Khorasan itu artinya tempat terbitnya matahari, makanya di daerah situ seperti itu. Nah, kalau tempat secara geografisnya Khorasan itu memanjang dari Asia antara Sungai Amudarya sebelah utara serta timur dan Gunung Hindukus sebelah selatan serta beberapa daerah Persia bagian barat. Seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangan riwayat Rasulullah SAW bahwa Dajjal itu akan keluar di bumi bagian timur. Artinya nggak mungkin dari Amerika kan? Betul. Oke, berarti udah Dan disebutkan juga di situ namanya Khorasan. oh gitu. Ya, jadi dari situlah istilah Khorasan itu dikenal di daerah situ seperti itu. Gitu. Berarti itu adalah 3 tempat yang menjadi masih teori kan? Masih teori karena belum bisa dibuktikan kan ada Dajjal di sana. Tapi menurut lu Bang, tempat di antara 3 tempat itu yang paling yang paling menurut lu percaya bahwa itu adalah tempat resmi Dajjal tuh yang mana? Ada satu tempat lagi sih yang menurut gua tuh kayak ya masih abu-abu gitu ya. Lu pernah dengar nggak sih kalau Dajjal itu juga akan keluar di segitiga Bermuda? Oh iya, itu udah teori ini ya, konspirasi universal kayaknya. Iya, soalnya banyak juga yang ngomong kayak gitu. Tapi meskipun banyak kayak gitu, gue kurang percaya. Jadi kan kalau gak salah ya, segitiga Bermuda tuh ada di daerah mana ya? Oh daerah barat lah, bukan timur kok. Betul. Jadi kalau misalkan kita percaya bahwa Dajjal itu sesuai hadis Nabi, maka kemungkinannya tuh ya bukan dari sana, kemungkinan dari timur kan. Berarti kalau timur ya daerah kita juga, bisa jadi Indonesia kan timur juga kan. Ya. Berarti cuman kalau dari teori yang paling kuat sih menurut gue ya, di antara 3 ini adalah Pulau Socotra. Kenapa? Karena pertama nih kan terdampar di laut Tamim Adari kan. Kalau gitu, kalau namanya terdampar itu biasa kan di pulau. Nah, pulau yang paling mendekati ciri-ciri ya orang bisa terdampar di situ adalah Pulau Socotra. Gitu. Itu menurut gua sih. Tapi kalau menurut lu apa? Ya, kalau menurut gua sih apapun itu ya, ketika memang udah keluar dari hadis Nabi, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pegang adalah keimanan kita. Benar. Seperti itu. Berarti ya terlepas dari benar salahnya ada di mana Dajjal itu, yang pasti kita harus yang menguatkan iman lah ya. Ya makanya gimana sih kalau sholat lupa? Kok lupa lagi sih sholat tuh apa? Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahat min adzabi qabri. Kok gitu sih? Aku Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi qabri. Nah, terakhir itu masih Wa min Dajjal. fitnatil. Masih Dajjal. Oke. Berarti kita memang saking Dajjal tuh berbahaya, kita pun tiap sholat berlindung dari ya Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Jadi itulah guys 3 tempat yang menurut banyak orang ya diduga kuat sebagai tempat munculnya Dajjal. Menurut kalian di mana di mana Dajjal itu akan muncul? Komen di bawah. Jangan lupa like, comment dan subscribe. See you next time. Bye bye. Bye.